hakim akan memasuki ruang sidangan hari ini, mohon. Hadirin, silakan duduk kembali. Kita mulai para pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini Senin 6 April 2026, Majelis 11A akan melaksanakan sidang pemeriksaan atas sengketa banding dan sengketa gugatan yang dilakukan secara online dan onsite. Ada sebanyak 60 berkas sengketa dengan jumlah pemohon sebanyak 12 pemohon. Sidang pemeriksaan yang pertama atas berkas sengketa gugatan yang diajukan oleh PT Ayani Family Group, ada sebanyak 5 berkas sengketa gugatan. Sidang pemeriksaan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tergugat yang mewakili dalam persidangan bersama siapa? Terima kasih yang mulia majelis. Sebelumnya kami ingin mengucapkan di bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin yang mulia baik kepada yang mulia majelis, Bapak Anindra dan juga Bapak penggugat. Di sidang hari ini kami dari tim DKB diwakili oleh Bu Mary Kusuma Dewi, Bapak Lili Budi dan saya Taufik Marsalisi yang mulia. Baik, bertiga hadir dari pihak tergugat. Kemudian dari pihak penggugat yang mewakili dalam persidangan atas nama siapa dan selaku apa? Ya, baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey dan Saudara Fajar Iswandi, Majelis. Berdua dari kuasa hukum ya? Betul, Majelis. Baik. Kemudian atas 5 berkas sengketa gugatan hari ini agendanya adalah pihak dari pihak penggugat ya. Di sidang sebelumnya penggugat menyatakan akan menghadirkan ahli. Silakan. Penggugat. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sesuai dengan agenda sebelumnya, Majelis dan para pihak sudah sepakat untuk melaksanakan agenda untuk mendengarkan keterangan ahli dari penggugat Majelis. Keterangan ahlinya sudah penggugat sampaikan secara email dan juga secara
shareholder mungkin ya. Kami sudah sampaikan 2 kali majelis, termasuk CV-nya ya. Namun yang bersangkutan beliau itu tidak bisa hadir majelis ya tanggal 6. Namun beliau sudah menyampaikan keterangan tertulis terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang para pihak dan juga eksperti bicarakan pada selama persidangan majelis ya. Nah, jadi pada persidangan hari ini penggugat juga sudah menyiapkan hard copy-nya ya, keterangan ahli in case majelis belum mendapatkan soft copy-nya majelis. Nah, itu yang mau penggugat sampaikan. Pada kesempatan hari ini mungkin penggugat menyampaikan poin-poinnya saja majelis ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh keterangan ahli sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang majelis sudah tanyakan dan juga para pihak sudah tanyakan ya. Kami mengkonfirmasi majelis apakah sudah diterima keterangan ahlinya. Itu dulu mungkin ya. Terkait dengan ahli ya, sedianya memang hari ini kan memang dihadirkan ahli ya, karena ahli ini memang secara hukum acara kan harus bawa sumpah ya keterangannya ya. Demikian di sidang hari ini ahli tidak bisa hadir dan pihak penggugat dari kuasa hukum hari ini akan menyampaikan penjelasan tertulis dari ahli, begitu ya? betul majelis. Baik, nanti bisa ya, nanti sampaikan saja secara ringkas poin-poin yang dianggap oleh penggugat itu memang relevan untuk disampaikan di persidangan hari ini. Silakan penggugat. Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Ada beberapa pertanyaan yang juga sudah diajukan oleh penggugat, juri parti dan juga tergugat yang disampaikan kepada ahli, dan ahli memberikan pertanyaan. Mungkin majelis bisa melihat poin-poinnya saja secara ringkas di soft file majelis. Tapi ada 6 pertanyaan yang juga sudah penggugat sampaikan kepada ahli. Pertanyaan yang pertama mengenai apakah surat akuo merupakan basicing yang dapat diajukan gugatan kepada pengadilan pajak, dan apakah basicing tersebut dapat apakah basicing tersebut menimbulkan akibat hukum ya. Ahli menegaskan bahwa surat akuo in casu keputusan penolakan permohonan fiktif positif secara sah dan meyakinkan merupakan keputusan tata usaha negara atau basicing yang menjadi objek gugatan yang sah di pengadilan pajak. Mengingat Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang KUP tidak merinci batasan penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka ahli merujuk pada lex generalis yakni Undang-Undang Peratun dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Uji kriteria membuktikan surat akuo memenuhi seluruh unsur secara kumulatif, yaitu wujudnya penetapan tertulis secara substansi, dikeluarkan pejabat tun berwenang, berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, karena surat tersebut menimbulkan akibat hukum yang fatal bagi penggugat yang merugikan penggugat dengan menghilangkan haknya untuk diterbitkan keputusan yang mengabulkan permohonan keberatan penggugat atau keputusan penolakan permohonan fiktif positif. Kedudukan hukum surat akuo tersebut turut diperkuat oleh jurisprudensi putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung yang secara konsisten mengkonfirmasi surat penolakan administratif sejenis sebagai basicing. Oleh karenanya, tanpa keraguan hukum sedikit pun, beyond reasonable doubt, berdasarkan pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP, junto pasal 31 ayat 3 Undang-Undang BP, gugatan penggugat sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima. Pertanyaan penggugat nomor 2 kepada ahli mengenai apakah keputusan keberatan yang diterbitkan tergugat menjawab permohonan keberatan atas SKP yang diajukan penggugat. Ahli menegaskan bahwa penerbitan keputusan keberatan oleh tergugat dapat dimaknai telah diterbitkan secara cacat hukum, secara formal, dan terbukti mengalami error in objecto. Berdasarkan batasan limitatif pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, permohonan keberatan secara mutlak hanya dapat diajukan terhadap surat ketetapan pajak atau SKP, bukan terhadap keputusan pembetulan SKP. Tindakan tergugat
yang secara sepihak menjadikan keputusan pembetulan SKP 1 dan keputusan pembetulan SKP 2 sebagai dasar konsideran penerbitan keputusan keberatan merupakan penyimpangan fundamental dari ruang lingkup permohonan penggugat. Karena penggugat nyata-nyata tidak pernah memohonkan keberatan atas keputusan pembetulan SKP tersebut. Maka secara hukum, tergugat dinilai tidak menjawab permohonan keberatan atas SKP yang sesungguhnya. Mengingat tergugat gagal memberikan keputusan yang tepat atas objek sengketa yang sah dalam batas waktu 12 bulan, maka peraturan ketentuan fiktif positif sebagaimana diamanatkan oleh pasal 26 ayat 5 Undang-Undang KUP haruslah diterapkan. Dengan lewatnya batas waktu tersebut tanpa ada keputusan yang sah atas SKP, permohonan keberatan penggugat demi hukum harus dianggap dikabulkan seluruhnya. Oleh karenanya tergugat wajib segera menerbitkan surat keputusan keberatan yang secara tegas mengabulkan permohonan tersebut ya demi tegaknya kepastian hukum. Pertanyaan 3, mengenai bagaimana status atau kedudukan hukum keputusan keberatan yang diterbitkan tergugat atas keputusan pembetulan SKP yang tidak pernah diajukan permohonan keberatan. Ahli menegaskan bahwa penerbitan keputusan keberatan atas keputusan pembetulan SKP yang tidak pernah diajukan keberatannya adalah cacat hukum dan terjadi error in objecto. Sesuai pasal 6 PMK 9 2013, penerbitan keputusan pembetulan SKP secara jabatan di tengah proses keberatan tidak menghentikan, menghapus, atau mengubah objek sengketa yang secara limitatif telah melekat pada SKP yang sudah diajukan untuk tetap dilakukan penelitian. Permohonan keberatan atas SKP tetap dilanjutkan. Tergugat yang menggeser objek pemeriksaan secara sepihak dari SKP kepada keputusan pembetulan SKP mengakibatkan keputusan keberatan kehilangan dasar kausalitas dan legitimasi hukum. Berdasarkan pasal 52 ayat 1 junto pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keputusan akuo terbukti mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi secara kumulatif, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau null and void oleh pengadilan pajak. Konsekuensi logis dari error in objecto ini adalah permohonan keberatan penggugat atas SKP secara faktual dan yuridis sama sekali tidak pernah dijawab oleh tergugat. Oleh karena itu, permohonan fiktif positif yang diajukan penggugat demi hukum harus dikabulkan dan tergugat harus menerbitkan keputusan keberatan yang mengabulkan permohonan atas SKP tersebut. Pertanyaan nomor 4 kepada ahli, mengenai apakah SKP merupakan basicing yang berdiri sendiri atau mandiri atau bagian satu kesatuan dari basicing keputusan pembetulan SKP. Ahli menegaskan bahwa secara yuridis SKP dan keputusan pembetulan SKP merupakan dua produk hukum atau basicing yang sama sekali berbeda dan berdiri sendiri. Baik dari segi dasar kewenangan pasal 13 versus pasal 16 Undang-Undang KUP maupun upaya hukumnya. Sesuai batasan limitatif pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, permohonan keberatan secara mutlak hanya dapat diajukan terhadap SKP dan bukan keputusan pembetulan SKP. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 6 PMK 9 2013, terbitnya keputusan pembetulan SKP secara jabatan di tengah proses penelitian keberatan sama sekali tidak menghentikan, mengubah, maupun menggeser kedudukan SKP sebagai satu-satunya objek sengketa yang sah. Oleh karenanya, tindakan tergugat yang mencampur adukan kedua entitas hukum ini dengan menjadikan keputusan pembetulan SKP sebagai dasar konsideran keputusan keberatan adalah tindakan yang memicu error in objecto dan cacat hukum. Kedudukan SKP sebagai objek mandiri dilindungi oleh asas lex superior derogat legi inferiori
di mana aturan teknis wajib berpedoman pada hierarki undang-undang KUP. Kesimpulannya, keputusan keberatan tergugat terbukti kehilangan legitimasi, bertentangan dengan asas kepastian hukum dan penyelesaian keberatan wajib pajak. Demi hukum harus diputus murni berdasarkan SKP yang dimohonkan keberatan. Pertanyaan kelima kepada ahli, mengenai apakah SKP dan keputusan pembetulan SKP terdapat perbedaan substansial? Apakah penelitian keberatan dilakukan berdasarkan SKP atau keputusan pembetulan SKP? Ahli menegaskan bahwa tindakan tergugat yang menjadikan keputusan pembetulan SKP 1 dan keputusan pembetulan SKP 2 secara jabatan sebagai dasar penerbitan keputusan keberatan merupakan pelanggaran hukum yang fundamental dan cacat substansi. Berdasarkan bukti konkret pada konsideran, keputusan dan laporan penelitian keberatan, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat telah mengalihkan objek penelitian keberatan dari SKP menjadi keputusan pembetulan SKP. Tindakan ini nyata-nyata bertentangan dengan batasan limitatif pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP yang mensyaratkan permohonan keberatan murni hanya dapat diajukan terhadap SKP. Pergeseran objek sengketa secara sepihak ini merupakan tindakan serampangan di luar kewenangan atau beyond the scope of authority yang secara fatal mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, khususnya asas kepastian hukum, legal certainty, dan asas kecermatan. Mengingat tergugat meneliti objek yang salah dan tidak pernah dimohonkan keberatannya, maka secara hukum keputusan keberatan tersebut mutlak tidak menjawab permohonan keberatan penggugat yang sesungguhnya. Fakta tak terbantahkan ini pula pada akhirnya memberikan landasan yuridis yang absolut bagi penggugat untuk mengajukan permohonan fiktif positif guna menuntut diterbitkannya keputusan keberatan yang mengabulkan permohonan keberatan atas SKP awal atau SKP mula-mula sebelum pembetulan. Pertanyaan yang terakhir, yang keenam, yang ditanyakan kepada ahli adalah mengenai apakah petita dalam gugatan hanya dibatasi berdasarkan posita dalam gugatan dan tidak boleh lebih dari satu atau setidak-tidaknya ditambahkan. Ahli menegaskan bahwa surat akuo, keputusan keberatan dan SKP merupakan satu kesatuan tindakan administratif yang bersifat sekuensial dan tidak dapat dipisahkan secara hukum. Sebagai sebuah mata rantai instrumen perpajakan, pembatalan atas suatu produk hukum mutlak berdampak langsung pada instrumen hukum turunannya maupun dasar penerbitannya. Apabila surat akuo dan keputusan keberatan SKP dinyatakan batal karena terbukti cacat hukum secara formil maupun material, maka secara mutatis mutandis SKP yang menjadi landasan utamanya demi hukum juga harus dinyatakan batal. Membiarkan SKP tetap eksis atau berlaku pasca pembatalan instrumen di atasnya hanya akan melahirkan ketidakpastian hukum dan kesia-siaan bagi pemulihan hak penggugat. Konstruksi hukum ini telah dikuatkan dan diuji secara sah melalui putusan Pengadilan Pajak nomor PUT 01.379/2020/PP/15A yang telah inkrah dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali nomor 5860/BK/PJK/2023. Oleh karenanya, terbukti secara terang tanpa keraguan sedikit pun beyond reasonable doubt bagi Judex Fakti bahwa petitum penggugat untuk membatalkan surat akuo beserta keputusan keberatan dan SKP secara sekaligus adalah sangat beralasan menurut hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum yang utuh. Demikian kurang lebih majelis pertanyaan yang sudah penggugat sampaikan, dan semua pertanyaan berasal dari Judex Fakti, penggugat dan juga tergugat. Demikian majelis. Terima kasih seluruh penjelasan terus dari pihak penggugat dinyatakan telah dibaca secara keseluruhan dalam persidangan. Dari majelis tidak ada pertanyaan, sudah jelas apa yang disampaikan oleh pihak penggugat. Dari Pak
Hakim dari luar ada yang tanggapi? Mungkin sedikit. Mungkin sedikit yang mulia. Kalau memang itu dianggap sebagai keterangan ahli, seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 71 Undang-Undang PP, pendapat keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang tidak diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Namun faktanya ahli tidak hadir dan tidak ada pengambilan sumpah yang dilakukan pada saat persidangan. Jadi menurut kami seharusnya pendapat tersebut tidak dianggap sebagai keterangan ahli, namun adalah pendapat tertulis dari penggugat. Lalu terkait dengan misi, kami hanya menyampaikan secara lisan yang mulia bahwa terkait dengan fiktif positif, bahwa sebagaimana yang diharapkan oleh penggugat, faktanya adalah kami sudah pernah menyampaikan terkait dengan permohonan, sudah pernah kami uji, sebagaimana sudah pernah kami lampirkan di dalam laporan penelitian, bahwa memang apabila ada dua besiking dan satu besiking itu berdiri sendiri, apabila upayanya yang dilakukan keberatan atas pembetulan, contohnya yang mulia, apabila pembatalan itu apabila keberatan dilakukan atas upaya SKP atau besiking yaitu pasal 16, di mana pasal 16 faktanya adalah merubah yang tadinya disetujui sebesar nilai SKP tidak menjadi 0. Apakah yang diajukan atas pembetulan atau atas SKP? Faktanya yang diajukan adalah atas SKP, karena memang pasal 25 mengajukan seperti itu yang mulia. Sedangkan pasal 16 adalah membetulkan, hanya membetulkan kesalahan tulisan, kesalahan hitung atau kesalahan penerapan peraturan, karena substansi tetap melekat di dalam pasal 25, yaitu mohon izin yang mulia, tetap melekat di dalam SKP-nya sebagaimana yang kami lakukan. Lalu ada juga ketentuan terkait dengan pasal 9 yang mulia, terkait PMK 9 tahun 2013, di mana aturan tersebut adalah DJP menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKP berubah. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SKP-nya, selalu atas SKP-nya, tidak pernah atas pasal 16-nya yang mulia. Hal ini adalah korelasi secara langsung dengan pasal 25, tidak merubah fakta dan substansi dari pasal 25 bahwa keberatan selalu diajukan atas SKP sebagaimana dimaksud dengan pasal 25. Dan faktanya ketika wajib pajak atau dalam hal ini penggugat mengajukan upaya hukum banding, faktanya upaya hukum banding adalah upaya hukum lanjutan atas SKP yang sudah diterbitkan sehubungan dengan permohonan keberatan yang diajukan. Hal ini bertentangan dengan upaya hukum yang diajukan sekarang terkait gugatan, karena faktanya pemohon banding sudah mengajukan upaya hukum pasal 27. Pasal 27 atas apa? Atas keputusan keberatan atas permohonan yang sudah diajukan. Demikian terkait pendapat kami yang mulai terkait fiktif positif maupun terkait dengan ketentuan pasal 16 dan pasal 25 yang mulia. Demikian. Baik, ya, semua pendapat dari para pihak akan dicatat oleh majelis dan akan dinilai dalam putusan yang akan dibuat oleh majelis. Panitera ini ditindak tanggal berapa, Panitera? 20 April. 20 April. Baik, dicatat para pihak sidang lanjutan akan dilaksanakan di tanggal 20 April dengan putusan para pihak menyampaikan kesimpulan akhir. Sedang pemeriksaan untuk 5 berkas sengketa gugatan ditutup. Terima kasih yang mulia majelis. Terima kasih majelis, terima kasih.